Semua dapat kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari dua buah perikop. Yang pertama dari kitab Markus pasalnya yang ke-13 ayat 3 sampai dengan yang ke-8 tentang permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semua itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang dan atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum menjadi kesudahannya." Bacaan yang kedua dari Ibrani pasalnya yang ke-10
ayatnya yang ke-22 sampai dengan 25. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi rutinitas setiap keluarga yang memiliki seorang anak kecil, setiap sore hari adalah memandikan anaknya. Setiap kali dimandikan dengan tujuan supaya nanti badannya menjadi bersih sehingga ketika tidur menjadi nyenyak. Tetapi yang namanya anak-anak, apalagi sekarang di zaman atau musim penghujan sekarang ini, seringkali walaupun sudah dimandikan, ketika melihat genangan air ya pasti mereka bermain air. Dan mereka senang bermain dengan kotor-kotoran. Sehingga seringkali ya setelah dibersihkan, setelah dimandikan, badan mereka menjadi kotor lagi. Nah, berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa ketika sudah mandi tentu dia akan menjaga kebersihan tubuhnya. Kalau dia berjalan kebetulan ada genangan air, pasti dia akan berusaha melewatinya, meloncatinya. Kalau sampai sandalnya saja basah, biasanya dilap karena rasa kotor basah di sandalnya itu tidak nyaman untuk berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga kebersihan tubuh adalah hal yang penting. Dan tentu selain tubuh yang perlu dijaga kebersihannya, ternyata kerohaniannya juga perlu dijaga kebersihannya. Dan kita ini seringkali berperilaku seperti anak-anak ketika kita menjaga kebersihan rohani kita. Kita itu seperti anak-anak yang sudah dimandikan, tetapi kemudian tidak mampu menjaga kebersihan tubuhnya, kebersihan rohaninya. Sehingga meskipun kita sudah dimandikan, dibersihkan, kita tetap senang tinggal di tempat-tempat yang tidak bersih, melakukan perilaku-perilaku yang tidak bersih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di dalam kitab Ibrani berbicara tentang bagaimana Tuhan sudah membersihkan kita dengan air yang bersih, sudah menebus kita dengan darahnya. Kitab Ibrani menjelaskan tentang tempat imam besar dalam kehidupan tradisi religius Yahudi. Bahwa imam dianggap sebagai perantara antara umatnya dengan Allahnya, di mana imam yang mempersembahkan korban tebusan salah bagi orang-orang yang melakukan tindakan dosa. Dan Yesus dalam bacaan kita dipanggil sebagai imam besar. Posisi imam Yesus bukan karena keturunan Lewi kemanusiaannya, tetapi karena Yesus sendiri ditetapkan oleh Allah ketika Allah mengikatkan dirinya dalam perjanjian untuk menyelamatkan bangsa Israel. Allah menempatkan dirinya dalam perjanjian menjadi Allah bagi orang Israel. Nah, Yesus berbeda dengan imam lainnya
Ketika imam itu harus berulang kali memberikan korban tebusan salah, bahkan dalam bacaan sebelumnya dikatakan bahwa sebelum mempersembahkan korban tebusan salah bagi orang-orang berdosa, mereka harus memberikan korban tebusan salah bagi dosanya sendiri. Tetapi Yesus sekali saja memasuki ruang Maha Kudus itu dan memberikan persembahan korban dirinya sendiri, darahnya sendiri, sekali untuk selamanya. Sehingga seharusnya kita hidup di dalam penebusan dosa. Seharusnya kita hidup dalam nurani, dalam rohani yang bersih. Sejalan dengan kitab Ibrani ini, kita sudah dibersihkan dengan air yang bersih, dimandikan dengan darah Kristus. Tetapi kalau kita membaca pada bacaan kita di kitab Markus tadi, tentang Yesus berbicara tentang harinya yang sudah dekat. Ketika murid-muridnya bertanya apakah yang menjadi tanda-tandanya, yang menjadi tanda-tandanya adalah hal-hal yang tidak baik. Terjadi gempa, banyak nabi-nabi palsu, bangsa berperang melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Bagi saya, secara logika, ketika kita sudah dibersihkan, dimandikan, ditebus dosanya, semakin waktu berjalan, seharusnya kehidupan manusia itu menjadi semakin baik. Tetapi pada kenyataannya ternyata menjelang hari Tuhan, kehidupan manusia tidak semakin baik. Manusia seperti anak kecil yang sudah dimandikan, tidak mampu menjaga kebersihan nuraninya, tetapi tetap bermain kotor-kotoran, berkubang dalam kubangan air dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar bagaimana seharusnya kita mempertahankan kebersihan nurani kita. Pokok-pokok ajaran gereja menjelaskan bahwa keselamatan yang kita terima adalah sebuah perjalanan yang masih menuju pada kesempurnaannya. Bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan itu? Menerima kesempurnaan itu ketika Yesus nanti datang. Kita tetap bersih. Dalam bacaan Ibrani, kalau kita baca selengkapnya ke bawah, kita akan mendapati beberapa saran yang bisa kita kerjakan. Tetap tekun, tidak menjauhi persekutuan orang kudus. Artinya memang nurani kita, iman kita, rohani kita perlu dijaga, perlu dipelihara, supaya nanti ketika Yesus datang kedua kali, ketika kita bersama-sama menghadap Yesus, kita menerima surganya yang abadi. Kiranya kita dimampukan untuk memilih kehidupan kita, memilih yang terbaik meskipun kadang tidak mudah. Ada sebuah lagu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup abadi. Kiranya kita dimampukan memilih jalan Tuhan, setia sampai pada akhirnya. Amin. Percaya mukjizat itu nyata. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan